Babasar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bobsor. Kali ini gue akan kembali ngebahas trading card games Pokemon. Tapi episode kali ini angle yang gue bahas sedikit berbeda. Gue ingin ngebahas tentang graded card. Ini adalah contoh dari graded card, dimana kalian bisa lihat bahwa kartunya itu dienkapsulasi menggunakan hard plastic. Fungsinya apa? Jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi sekarang ini ada perusahaan banyak ya, kalau untuk kita ngomong perusahaan untuk menggrading atau menilai appraisal gitu ya, perusahaan kayak gitu banyak, perusahaan pihak ketiga. Tapi mungkin kalau kita bicara top 3-nya adalah PSA ini atau PSA, Beckett, sama CGC. CGC itu terkenal dengan dunia komiknya, dia bisa grading untuk comic book, tapi sekarang dia mulai masuk ke Pokemon. Tapi gue rasa ada kekuatan keempat itu SGC. Kalian tinggal search sendiri ya, company-company yang gue sebut tadi. Sedikit latar belakang kenapa ada perusahaan-perusahaan kayak gitu. Intinya adalah gini, ketika kita bicara barang koleksi dan kita mau transaksi gitu ya, jual dan beli, apalagi kita bicara singles, kartu singles yang dimana kartu itu kan basically karton ya, piece of cardboard gitu. Biasanya kondisi itu menjadi masalah utama. Kalau penjual ya otomatis kalau kita ngomongin kondisi, penjual pasti pengen untung seuntung-untungnya lah. Dia akan selalu bilang bahwa barang dia tuh kondisinya terbaik atau minimal di atas rata-rata. Tapi yang namanya pembeli itu biasanya kayak wah perhatiin banget, kayak wah bro ini baret nih, harganya kurang dong, atau aduh ini dan itu gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang tadi gue sebut tadi, sekarang kita fokusnya mungkin untuk for the sake of argument, gue hanya akan mengambil contoh PSA ya. Kalau perusahaan-perusahaan seperti PSA ini nggak ada, maka masalah itu akan terus-menerus ada gitu. Nah, akhirnya adalah perusahaan pihak ketiga tadi yang gue cerita, yang memang mereka punya jasa dan spesialisasi itu adalah menilai kondisi kartunya. Mereka punya metodenya sendiri untuk cara mereka menilai, mereka punya sistem penilaian sendiri, mereka punya para ahlinya sendiri gitu. Jadi mereka akan menilai kondisi kartu tersebut itu layak diberikan nilai berapa. Kalau kita bicara PSA, sistem penilaian mereka itu adalah dari 1 sampai 10, di mana 10 itu udah paling sempurna. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwa kartu Bobsor gue ini dapat nilai 9. Dan di atas ini pun ada informasi yang sangat berguna ya bagi potential buyer, di mana database-nya jelas. Tahun 2002 ini set dari Pokemon Expedition ya, set WotC terakhir, E-Series, Expedition, Aquapolis, dan Skyreach. Ini kartu nomor 94, dan ini Bobsor reverse foil. Maksudnya apa? Reverse foil itu adalah foilnya yang di luar, bukan yang di sini, bukan di dalam. Lalu di sini juga ada barcode sama nomor. Nomor ini kalau kalian ketik, masukkan di website PSA, akan keluar tuh datanya. Jadi bagi buyer udah nggak perlu takut lagi untuk mereka appraise sendiri, apalagi kalau buyer tersebut misalnya masih baru in the game gitu. Dimana biasanya kalau cuma dari foto-foto, aduh dari fotonya kok bagus ya, itu asumsi kalau sellernya nggak nipu kan. Tapi dengan PSA gini udah enak banget. Oh nilainya 9, berarti kalian udah tahu expect akan dapat seperti apa. Nah, yang jadi permasalahan juga adalah untuk mendapatkan nilai 9 itu susah, 10 lebih susah lagi. Karena gue jujur aja, ketika gue buka dari pack dan gue grade, itu 8 itu minimum loh. Kalau kita bicara kartu-kartu dulu ya, kalau kartu-kartu sekarang mungkin kualitasnya udah bagus kali ya. Tapi kalau kartu-kartu dulu itu Wizard of the Coast itu kadang belum menemukan formula yang sempurna. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama otomatis kondisi kartunya, apakah ada lecek, apakah ada baret gitu. Lalu yang kedua, nah ini yang biasanya berasal dari pabriknya langsung, yaitu off center. Maksudnya apa?
Bayangkan kalian seperti figura ya. List kuning ini adalah figura. Mungkin akan lebih contohnya, nah ini. List bagian luar ini seperti figura. Nah, garis ini dia harus simetris antara gap di atas, gap di bawah, ataupun gap di samping. Ketika keluar dari pabriknya, brewek box, buka booster, kadang hasilnya pun nggak sama gitu. Kadang ada yang gapnya di atas lebih gede gitu, jadi kartunya kesannya agak ke bawah gitu. Terus kadang ada potongannya nggak rapi sehingga foil-foilnya tuh keluar, ada istilahnya silvering. Ya secara kondisi, intinya perusahaan-perusahaan ini akan ngecek kondisi gitu. Kondisi bahwa kartu Anda akan diberi nilai berapa. Maka sebagai kolektor, ini gue pribadi ya, tanggapan gue pribadi, kita bisa agree to disagree di sini. Tapi secara kolektor, gue sangat senang dan terbantu adanya PSA. Satu, gue udah gak pusing lihat foto-foto karena kadang foto-foto bisa menipu. Kedua, untuk nyimpen tuh gampang banget. Kalian mungkin teman-teman yang suka nyimpen kartu biasanya mungkin dari album, pakai biasanya Ultra Pro gitu yang Pocket 9, atau mungkin mau budget dikit, gedein budget gitu ya, pakai Dragon Shield. Tapi kalau udah PSA gini udah nyantai banget gitu, mau basah, mau apa. Ini enak banget, bener-bener seneng. Dan kalaupun mau jual, itu secara konteksnya belum harga dulu nih, tapi secara logistik juga gampang. Tinggal bubble wrap, masukin gitu. Nah, sekarang kita ngomong dari konteks si penjual. Otomatis karena penjual juga tahu bahwa 9 itu premium, 10 super premium. Otomatis harganya itu pasti super mahal, bisa 5 kali lipat daripada harga raw. Raw itu istilahnya adalah tidak degraded, bisa sampai tuh 5 kali lipatnya. Bahkan kasus-kasus berbeda, kalian silakan cari tahu sendiri aja ya. Pre 2003 atau 2003 mundur, 2002, 2001 sampai 98, sampai base set 1 pertama keluar first edition, harganya itu kalau udah PSA 10 tuh udah gak ngotak banget, udah stratosfer. Itulah yang mengapa sekarang ini menjadi polemik ya. Ini kembali lagi bisa agree to disagree, cuman kalau gue pribadi gue sangat suka dengan adanya graded card. Cuma memang otomatis ada gula ada semut kan. Ketika di sini ada uang, otomatis seller-seller pun akhirnya berlomba-lomba mengejar keuntungan, profit. Tapi buat gua nggak ada masalah karena toh kita sebagai buyer juga kan kadang juga mengincar profit ya, dimana buka kartu ada istilah wah cuan nih gitu. Nah, jadi otomatis sudah manusiawi banget lah. Tapi yang terjadi memang sangat sulit, dimana biasanya kalau kita bicaranya bukan kolektor ya, kita ngomongnya seller. Apalagi kita ngomongnya udah LLC atau PT atau company gede, kartel. Itu bisa patungan beli box, ngabisin semua apa yang ada di market, sampai akhirnya market itu benar-benar supply-nya kosong. Sedangkan demand-nya hanya bisa gigit jari. Dan mereka bisa kayak semi monopoli. Mungkin 40% apa yang ada di market itu udah permainan kelompok sih, menurut gua pribadi. Tapi by the end of the day, ya kalau kita bicara hukum ekonomi dan makroeconomics ya, itu memang lumrah terjadi gitu. Tapi gue gak mau bicara lebih panjang tentang makroekonominya, karena mungkin nanti gue akan bikin video sendiri. Kebetulan gue udah lama banget di bidang hobi, dan gue juga background gue adalah finance gitu ya. Jadi maksudnya gue bisa sedikit banyak memberikan insight. Bukan artinya paling benar, tapi seenggaknya buat teman-teman jadi bahan pertimbangan lah. Bahwa sekarang ini market ke arah turun. Sekarang ini bentar lagi karena PSA udah akan menerima submission lagi. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, PSA ini sampai tanggal 1 Juli nanti tutup, tidak menerima submission karena mereka backlog. Yang gue udah ngobrol-ngobrol juga, katanya backlognya itu sampai 12 million cards itu ada di dalam PSA. Jadi bayangin, itu mereka orderan itu belum pada kelar, dan kalau itu kelar berarti kita udah tahu ada 12 million cards yang minimal kita ambil 50% aja. Berarti berapa? 6 juta. 6 millions itu akan ada di market, dimana supply-nya pasti akan bertambah. Makanya
harga itu selalu pasti ada naik ada turun. Katanya ini bubble-nya pecah, tapi kalau menurut gua enggak, karena gua udah pernah ada ini di tahun 2012, di mana saat itu nggak ada yang mau beli E-series. Lalu tahun 2000 early 2005 2006 nggak ada lagi yang mungkin bukan nggak ada lagi, tapi para pemain Pokemon tuh udah agak remaja dewasa, akhirnya Cool Kids berubah selera gitu. Dan kalau kalian tahu, gue juga udah pernah jual PSA 10 Skyreach banyak banget, kayak Arcanine, Articuno gitu-gitu. Dan itu gue jujur aja ya pasti untung lah, karena kembali gue bilang, walaupun terkesannya turun, tapi kalau kita play long term game, by the end of the day grafiknya meningkat. Ketika kita zoom out, grafiknya itu sebenarnya gradually increase. Tapi kalau kita zoom in, jelas dia akan kelihatan sangat volatil, naik dan turun in the span of year. Tapi memang ini anomali sih. Baru setahun belakangan ini totonya langsung wah kenceng banget. Orang-orang pada suka Pokemon ya, seperti gue bilang, entah orang-orang baru yang memang cinta Pokemon atau orang-orang baru yang hanya melihat keuntungan. Oke, itu sedikit tentang kondisi market Pokemon saat ini. Ini gue bicara dunia ya. Kalau Indonesia itu different ground lagi, karena dengan adanya TCG Indonesia, Pokemon Official Indonesia, yang dengan sangat bagusnya mereka support turnamen, dan besok itu gue rasa ada turnamen. Video ini gue juga pengen menjelaskan bahwa buat teman-teman yang ingin gain position atau setidaknya bersiap kalau nanti takutnya harganya bisa rebound lagi, tapi kita bisa bicara 3 mungkin 5 tahun ya. Dalam proses itu pasti harganya akan pelan-pelan menurun, karena seperti gue bilang tadi, bayangin aja 6 million cards itu baru asumsi ya. Itu akan ada di market. Yang gue nggak tahu setnya set apa, karena yang masuk ke PSA pasti dari base set sampai terakhir lah. Kita bicara terakhir mungkin gue nggak gitu apa sih set-set baru. Tapi yang jelas ada aja tuh EV Hero saja yang baru keluar aja udah ada yang gue rasa udah akan ada yang great gitu. Termasuk gue mau banget karena itu buat koleksi gue pribadi. Nah, gue bikin video ini untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa ketika 1 Juli ini dibuka, mending kalian siapkan kartu-kartu kalian yang menurut kalian bagus untuk di enkapsulasi atau di graded. Gue selalu memberikan sebuah saran, ada 2 checklist. Ini pendapat gue pribadi ya. Kita bisa agree to disagree dan kalian bisa punya mazhab sendiri. Tapi kalau mazhab gue adalah 2, yaitu masalah art sama monetary value. Ini gue ada contoh lagi. Ini dua-duanya gue beli karena checklist terhadap 2 hal tersebut. Pertama adalah artnya. Kalau kita bicara artnya, ini selera. Gue suka banget. Ursaringnya lagi santai banget, persetan dengan pandemi, persetan dengan market crash, persetan dengan stonk, tapi dia chillin dengan financial freedom yang dia punya. On the other hand, Bulbasaurnya kita bisa lihat, he just simply don't care. 2 ini menurut gue secara art super bagus, tetapi secara monetary value, kembali gue jelaskan, ketika kita bicara kartunya adalah bagian dari kartu cetakan Wizard of the Coast atau WotC 2003 mundur, itu pasti akan demand premium. Karena menurut gue ya kalian bisa lihat tahunnya 2002 dan 2003 itu udah hampir 20 tahun lalu, dan kalian bisa ambil juga contoh dari base set, Jungle, Fossil yang first edition, Neo Genesis, Neo Revelation, dan itu benar-benar ya kalian mau cari di mana lagi. Kita nggak bisa memutar waktu, dan menurut gua nilai 8, 9, kalian bisa 10 itu good banget. Tapi kalau kita bicara kartu-kartu vintage kayak gini, 8 itu udah high grade loh. Mungkin banyak yang mungkin belum sadar ya, sedangkan PSA 8 tuh under value banget sebenarnya. Karena itu sebenarnya bisa fresh from the packs, bisa jadi karena kesalahan dari factory-nya, tapi secara konteks itu sangat high grade. Dan ketika kalau kita bicara bersama kolektor-kolektor luar negeri, otomatis perbincangannya adalah low grade better than no grade gitu. Jadi
itulah dua dua aspek yang gue lebih tonjolkan ya ketika gue memilih kartu apa sih yang akan menjadi pilihan gue. Nah, setelah dua aspek tadi memang ada variabel lain seperti kita bicarakan kondisi, lalu scarcity dari kartunya dan lain-lain. Tapi itu tuh bener-bener itu secara data gampang lah, dan kalau kondisi itu memang butuh mata yang terlatih ya. Tapi gue ini memberikan contoh, inilah persiapan gue untuk bulan bulan Juli nanti. Ya, halo teman-teman, mohon maaf sekali gue harus mengganggu waktunya sebentar. Karena video ini terlalu panjang, maka video ini akan gue potong menjadi part 1 dan part 2. Dimana part yang pertama adalah part yang baru saja kalian tonton, lebih fokus kepada apa itu graded cards. Dan untuk yang part kedua, itu akan gue bahas tentang bagaimana gue menghadapi persiapan untuk bulan Juli nanti ketika PSA dibuka. Kartu-kartu apa aja yang akan gua grade? Mungkin kartu-kartu seperti ini. Silakan ditunggu videonya dan ditonton. Gua tahu video ini bukan untuk semuanya, tetapi bagi kalian-kalian yang benar-benar bisa mendapatkan informasi ini, menurut gua bisa membantu kalian mengambil keputusan untuk kedepannya. Karena gua tahu ini hobi gak murah, jadi gimana caranya kita bisa tetap mengoleksi, tapi juga bagaimana kita bisa side hustling, mendapatkan profit juga, atau mungkin sedikit tambahan untuk kita brewek box baru lagi, atau beli kartu yang benar-benar kita pengen. Jadi itu aja informasinya. Jadi ditunggu video yang part 2 nya, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subs, comment, dan sampai ketemu di part kedua. Terima kasih guys.